Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fatimah Zahra, NIM 1920505016. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan masih melanjutkan pembahasan kita tentang sebelumnya, yaitu intuisi. Tapi kali ini kita akan membahas tentang pedalaman jenis-jenis intuisi dan perkembangan kematangan intuisi, yang mana akan ada dua pokok pembahasannya, yaitu yang pertama, jenis-jenis intuisi. Yang kedua, perkembangan kematangan intuisi. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang jenis-jenis intuisi. Jenis-jenis intuisi. Berdasarkan perannya, intuisi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, intuisi afirmatori. Apa itu intuisi afirmatori? Intuisi afirmatori adalah intuisi yang berupa pernyataan, interpretasi, representasi, solusi yang secara individu dapat diterima secara langsung, self-evident atau pembuktian, global, dan kecukupan secara intrinsik. Yang kedua, intuisi antisipatori. Intuisi antisipatori adalah intuisi yang berupa pernyataan, interpretasi, representasi, solusi yang muncul karena adanya aktivitas pemecahan masalah. Yang ketiga, intuisi konklusif. Intuisi konklusif adalah pandangan global, ide-ide penting untuk mencari penyelesaian yang sebelumnya dielaborasi. Atau dengan kata lain, intuisi konklusif adalah intuisi yang berupaya meringkas atau menyimpulkan secara umum dengan ide dasar pemecahan masalah yang sebelumnya ditekuni. Adapun jenis-jenis intuisi berdasarkan asal mulanya. Menurut Ephraim Fishbein, jenis-jenis intuisi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, intuisi primer. Intuisi primer adalah intuisi yang terbentuk berdasarkan pengalaman sehari-hari individu dalam situasi normal tanpa menjalani proses instruksional. Yang kedua, intuisi sekunder. Intuisi sekunder adalah intuisi yang terbentuk melalui proses pembelajaran yang pada umumnya di sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan kematangan intuisi. Menurut Baylor, pada tahun 2001, perkembangan intuisi seseorang dipengaruhi oleh tingkat kepakaran seseorang di bidang tertentu. Menurutnya, secara kualitatif, ada 2 jenis intuisi, yaitu intuisi yang belum matang atau immature intuition dan intuisi yang sudah matang atau mature intuition. Keduanya dibedakan oleh tingkat kepakaran pada suatu bidang tertentu. Intuisi yang belum matang sering dijumpai ketika seseorang masih berada pada taraf pemula di bidang tertentu, di mana pengetahuan analitiknya belum banyak mencampuri kemampuannya dalam menemukan wawasan-wawasan baru. Sedangkan intuisi yang sudah matang kebanyakan muncul ketika seseorang sudah menjadi pakar di bidang tertentu dengan model struktur pengetahuan relevan yang sudah terbentuk dengan baik. Nah, dari sini kita akan melihat gambar dari perkembangan intuisinya. Baylor menggambarkan model perkembangan intuisi seseorang berbentuk kurva U, tidak linear. Dapat kita lihat gambarnya. Melalui model tersebut dapat dipahami dengan mudah bahwa intuisi banyak hadir dalam proses pemahaman atau pemecahan masalah ketika seseorang masih berada di taraf pemula. Dengan bertambahnya kepakaran peran, kemampuan berpikir analitik menjadi semakin dominan dan menekan kemampuan intuisi seseorang. Dan intuisi kembali akan lebih sering hadir ketika seseorang sudah mencapai taraf pakar. Kali ini, intuisi yang hadir berbeda dengan intuisi ketika menjadi seorang pemula. Intuisi yang sudah matang dilandaskan pada struktur pengetahuan relevan yang sudah terbentuk dengan baik.
Perkembangan pada setengah kurva pertama, intuisi menginiasi terbentuknya struktur pengetahuan analitik seseorang. Bila seseorang ingin mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah, ia harus berpindah menjadi lebih banyak porsi analitik atau kuantitatif dan mengurangi porsi kualitatifnya. Setengah kurva berikutnya berpindah dari berpikir seorang pakar yang kuantitatif menjadi intuisi matang yang kualitatif. Baiklah, dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa jenis-jenis intuisi kalau dilihat berdasarkan perannya itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu intuisi afirmatori, intuisi antisipatori, dan intuisi konklusif. Sedangkan kalau dilihat berdasarkan asal mulanya, intuisi terbagi menjadi 2, yaitu intuisi premier dan intuisi sekunder. Nah, pada perkembangan intuisi seseorang itu dipengaruhi oleh tingkat kepakaran seseorang di bidang tertentu. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan pada kali ini. Mohon maaf bila saya ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.